Kisah Jongos dan Babu masa penjajahan Belanda, manusia rendah menjadi pesuruh hingga pemuas nafsu. Salah satu bentuk kekejian penjajah pada bangsa Indonesia yaitu perbudakan terhadap warga pribumi, tidak sedikit masyarakat yang dijadikan Jongos dan Babu. Babu dan Jongos dalam pengertiannya adalah sebutan untuk orang-orang yang bekerja melayani para petinggi Belanda saat itu, seperti pelayan, pembantu, atau asisten rumah tangga. Tugas dari Babu dan Jongos tentu mengurus keperluan orang Belanda, mulai dari masak, bersih rumah, menjaga anak, menjaga kuda atau ternak dan berbagai kerja rendahan seorang budak lainnya. Sebetulnya bukan pada masa Belanda saja, jauh sebelumnya perbudakan seperti ini sudah terjadi, bahkan pada masa kerajaan di Indonesia. Jongos adalah istilah bagi pembantu berjenis kelamin laki-laki, sedangkan Babu lebih identik dengan pesuruh perempuan. Orang-orang Belanda yang ada di Indonesia kala itu apalagi petingginya memiliki rumah besar, hingga banyak orang kaya Belanda Eropa punya belasan bahkan ratusan budak. Hidup orang Belanda penuh gengsi dan eksklusif, mereka hidup di dunianya sendiri dengan label masyarakat kelas 1, terpisah dari dunia orang pribumi sebagai warga kelas rendah. Maka pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan kasar lainnya yang bersifat bantu-bantu menjadi pekerjaan milik pribumi di mata orang Belanda. Yang parahnya lagi, tidak jarang babu atau pelayan wanita yang dipekerjakan, juga mereka jadikan sebagai pelampias birahi. Tentu seorang babu harus melayaninya, jika menolak, akibatnya bisa dihukum cambuk, dipukul bahkan bisa dibunuh. Tidak jarang juga wanita yang lebih cantik dijadikannya sebagai gundik atau wanita simpanan yang khusus melayani urusan ranjang tanpa ada ikatan pernikahan. Melansir dari VOA.id, sebuah cerita datang dari tuan tanah kaya raya bernama Augustin Michels atau yang akrab disapa Mayor Jance pada abad ke-19. Joko Sukiman, dalam bukunya Kebudayaan Indis, 2011, menjelaskan, pada tahun 1831, rumah tangga Mayor Jance memerlukan 320 orang budak, 30 orang di antara mereka bertugas sebagai pemain musik yang serba bisa. Di samping itu, ada 4 penari ronggeng, 2 pemain gambang, dan 2 penari topeng. Bahkan orang China juga melatih budak mereka untuk menjadi artis dalam rombongan sandiwara China yang berkembang pesat pada masa itu. Biasanya budak-budak yang pandai menari dan menyanyi dihargai tinggi, kata Joko Sukiman. Mayor Jance juga memiliki budak untuk mengurus kandang kuda, jumlahnya 24 orang. Di samping itu, Mayor Jance juga mempekerjakan banyak budak untuk mengurus kebun. Ada 5 orang di Taman Melati, 9 di kebun sayur, serta 8 tukang potong rumput. Lainnya, ada pengawas selokan, pengawas sarang burung walet, pengangkut pedati, serta 117 babu di dalam rumah. Pekerjaan mereka adalah mencuci, menyapu, mengepel, memasak, atau menjadi pengasuh anak. Melansir dari tirto.id, Adolf Heken dalam tempat-tempat bersejarah di Jakarta, 2016, mencatat seorang anggota Dewan Hindia bernama Rainier de Klerk bahkan pernah kumpul kebo dengan seorang budak. Begitu juga Lindet Mierosi Yahudi kaya, pemilik rumah besar yang menjadi cikal bakal nama kawasan bernama Pondok Gede, yang mempunyai anak dari 4 budak perempuannya.